Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan pertarungan antara Crimson Flame Tower dan Menara Sihir Crimson. Dan kedatangan Delmood, Mage Circle ke-7, tak lain atas perintah Duke Delphine untuk menghabisi kedua tokoh utama Fenris, yaitu Alfoy, sosok yang telah mengalahkan dewa, dan Vanessa, Mage Circle ke-6 dengan usia muda. Namun dalam duel itu Alfoy menunjukkan kehebatannya serta kelicikannya untuk menang, karena baginya hasil dalam medan perang adalah segalanya. Dengan Alfoy yang mengangkat tangannya, ditambah dengan penerus Menara Sihir Crimson yang tergeletak menyedihkan di sana, menunjukkan inilah kemenangan mutlaknya. Bahkan Alfoy memprovokasi lawannya jika ini terlalu mudah baginya, dan jika dia bisa lanjut bertarung maka dia akan mengalahkan yang lainnya. Tapi aturan tetaplah aturan, di mana dia harus memberikan kesempatan kepada murid lainnya. Master Hubert yang menyaksikan itu tak dapat berkata-kata apapun karena dia sungguh tak menduga hasil ini, mengingat Alfoy baru di level circle ketiga. Berbanding terbalik dengan lawannya yang menang satu tingkatan, dan seharusnya perbedaan tersebut sangatlah berpengaruh, karena itu bukti bahwa serangan yang digunakan akan jauh lebih kuat. Para tetua Crimson Flame Tower yang melihat kehebatan Alfoy tak menyangka dia bisa memanipulasi mana seperti itu, seolah dia sedang mengucapkan mantra. Ditambah fisik yang kuat layaknya seorang petarung, membuat mereka penasaran latihan macam apa yang diberikan oleh Sang Lord Fenris kepadanya. Hanya Vanessa yang menduga hal ini akan terjadi karena selama ini Alfoy sudah melakukan banyak hal dalam bidang pekerjaan sehingga fisiknya meningkat. Dan dia juga anak yang licik dengan mencoba menciptakan formula sihir yang efisien. Raut wajah Master Hubert yang sebelumnya sangat murung dan dipenuhi rasa panik kini dapat tertawa dengan puas. Apalagi kemenangan ini diraih dalam pertarungan kedua penerus dari masing-masing menara sihir, seolah melihat masa depan siapa yang lebih unggul. Di sana Master Hubert terus membanggakan sang penerus menaranya yang hebat, dan dia juga meminta maaf karena jarang menghubungi Alfoy saat berada di wilayah Fenris. Bahkan tidak terlalu mempedulikannya saat tiba, mengingat dirinya sangatlah sibuk, jadi dia berharap pengertiannya. Hanya saja Alfoy sudah tidak peduli padanya. Lagian hatinya sudah berada di dalam Fenris, karena di tempat itu dia bisa mencapai banyak hal dengan mengikuti Sang Lord Fenris yang gila. Bahkan Alfoy tak ingin disentuh dengan beralasan bahwa dia lelah setelah pertarungan. Walau Master Hubert ingin marah, tapi dia juga tak bisa melakukannya, dan hanya menyebut Alfoy bocah nakal. Dan bukankah dia tidak bersikap dingin seperti ini dahulu? Di lain pihak, salah satu tetua menganggap tingkah Alfoy sudah sepantasnya. Bahkan dia sudah bermurah hati karena ikut dalam duel, dan Master Menara seharusnya memperlakukannya dengan lebih baik sejak awal. Karena bagaimanapun Alfoy adalah penerusnya, tapi mereka malah meremehkannya dengan circle Alfoy yang masih tak bertambah. Mengesampingkan hal itu, Master Hubert meminta giliran Vanessa untuk maju, dan dia juga menunjukkan rasa perhatiannya seperti meminta agar berhati-hati dan tidak terluka. Dengan santai, Vanessa mengerti dan dia takkan mengecewakan masternya maupun membuat usaha Alfoy sia-sia setelah memenangkan duel. Tak sampai di situ saja, semangat Master Hubert yang membara meminta Delmood segera menunjukkan kemampuannya dengan mengirim muridnya sekarang juga. Di balik tawanya, Master Hubert terus merendahkan semua orang dari Menara Sihir Crimson karena muridnya pasti takkan berani melawan Vanessa yang merupakan circle ke-6. Dan jika seperti itu, kenapa Delmood tidak turun tangan sendiri? Ucapan ini adalah kata-kata Delmood sebelumnya, dan Master Hubert sangat puas bisa mengembalikannya. Dan pemenang dalam duel terakhir ini pasti dimenangkan oleh Vanessa, sebab tak ada murid yang lebih tinggi dari circle miliknya. Ditambah kemenangan Alfoy yang tak terduga akan membuat nama Crimson Flame Tower makin jauh lebih unggul meskipun mereka kalah dalam 3 pertandingan murid. Sekarang Delmood pasti kebingungan harus melakukan apapun dan pasti menyesali telah menantang menara sihirnya untuk berduel hingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Hubert terkait situasinya saat ini. Di sana Delmood berdiam diri dalam waktu yang cukup lama sembari mendengarkan ocehan Hubert yang tak ingin berhenti. Lalu Delmood menepuk kedua tangannya hingga perhatian situasi kembali berpusat kepadanya. Dia melakukan itu dengan waktu yang cukup lama yang membuat Master Hubert berhenti mengejeknya dan penasaran apa yang akan dilakukannya. Dengan mata tajam, Master Delmood menyebut pertandingan keempat sangatlah luar biasa dan cukup mengejutkannya karena penerusnya telah gagal, padahal dia sudah mendidiknya dengan keras.
Pujian ini tertuju kepada Alfoy, sang pria yang telah mengalahkan dewa. Dan Alfoy tak menduga rumor tentangnya terdengar di telinga orang itu, menunjukkan menara sihir Crimson sejak awal sudah mencari informasi tentangnya. Dan hal itu juga pastinya berlaku untuk Vanessa. Hal ini mengisyaratkan jika duel ini mungkin saja bukan hanya sekadar duel belaka, tapi Alfoy berharap ini hanyalah pikiran buruknya saja. Karena jika seperti itu, maka situasinya dapat berbahaya. Selama ini dia tak memungkiri bahwa Crimson Flame Tower hanya memiliki kejayaan masa lalu dan tak pantas dibandingkan dengan menara sihir Crimson. Tapi kehadiran dua pilar seperti Alfoy dan Vanessa, sang mage Circle ke-6 di usia yang sangat muda, memberikan rasa khawatir padanya. Awalnya 3 pertandingan berjalan dengan sangat baik, tentunya dengan dominasi dari para muridnya. Tapi setelah menyaksikan Alfoy, rumor tentangnya mungkin saja tidak dibuat begitu saja. Jadi dia juga harus menganggap serius tentang Vanessa yang berada di tingkatan Circle ke-6. Maka dari itu, dia sendiri yang akan turun tangan untuk melawannya tanpa melibatkan muridnya. Tanpa pikir panjang, Master Delmood melayang di udara dengan membuka sihir miliknya seolah bersiap untuk pertempuran dalam skala besar. Aura udara yang dahsyat begitu mencekam hingga sampai ke tempat Vanessa dan yang lainnya berdiri. Selain itu, Master Delmood juga tak menunggu konfirmasi dari Master Hubert atas keikutsertaannya dalam duel. Dan ini keputusan yang sudah tak bisa diganggu lagi. Energi sihir dari Master Delmood yang hebat membuat seluruh cermin pecah dalam gedung. Aliran energinya juga mulai mengamuk di setiap sudut gedung ini. Semuanya menjadi lebih rumit dan jika seperti ini terus maka gedung ini akan dalam masalah. Master Hubert pun berteriak, apakah Delmood sudah pikun dengan melupakan aturan larangan bahwa para master menara maupun para tetua tidak diizinkan untuk ikut campur dalam duel di arena pertukaran? Tapi Master Delmood malah menjawab jika dia hanya melangkah maju seperti apa yang Hubert minta dan kenapa sekarang dia mempermasalahkannya. Bahkan Delmood juga tak keberatan jika Hubert ingin maju melawannya. Baginya inilah yang seharusnya dilakukan dalam duel, bukan hanya para murid. Karena untuk menentukan siapa yang lebih kuat di antara kedua menara sihir, maka pemimpinnya harus terlibat. Master Crimson Flame Tower memang mengatakan agar dia maju, tapi semua itu hanyalah ejekan belaka. Dan jika seperti ini, maka pertemuan ini bukanlah pertukaran untuk saling bertukar pengetahuan, melainkan saling berperang untuk menghancurkan. Di saat yang sama, seseorang tiba-tiba saja mencengkeram baju sang Master Hubert dan ini mengejutkannya. Siapa yang berani melakukannya? Siapa sangka orang itu adalah Alfoy yang berteriak ke arahnya agar berhenti beradu argumen seperti itu karena situasinya sudah tak memungkinkan. Sebagai seorang pemimpin menara, maka Hubert seharusnya memahaminya jika ini adalah perang. Dan sejak awal Master Menara Crimson memang sudah berniat menghancurkan Crimson Flame Tower. Dan jika tidak ingin mati, maka Hubert serta yang lainnya harus bersiap untuk bertarung dengan mengerahkan segalanya sekarang juga. Selanjutnya, Vanessa yang juga memahami situasinya mulai mengeluarkan energinya sembari meminta para tetua untuk mengerahkan medan mana demi mencegah kemurkaan Delmood yang dapat melenyapkan apapun dengan sihirnya, mengingat dia berada di Circle ke-7. Sementara semuanya berlindung, maka dia sendiri akan menghentikan kegilaan dari Master Delmood apapun yang terjadi. Tanpa membuang waktu lagi, Vanessa menggunakan sihir batu es miliknya dengan membentuk sesuatu yang runcing untuk menghancurkan Delmood yang ada di depan matanya. Master Delmood dapat melihat penguasaan energi mana Vanessa yang menakjubkan, sebab dia bisa membuat sihir es yang padat dan mengendalikannya layaknya air tanpa mengubah kelembapannya. Serangan seperti ini memang sangat merepotkan dalam medan perang karena dapat memberikan kerusakan yang tidak sedikit. Dan hal itulah yang membuat seorang mage selalu diperhitungkan dalam peperangan. Namun Master Delmood bukanlah sosok yang lemah. Sebagai mage Circle ke-7 yang sangat langka, dia memiliki kemampuan yang berada di level berbeda. Seketika serangan pusaran es batu itu menghantamnya dan terus menggerogoti tanpa henti, seolah tidak ada celah untuk melarikan diri dari keganasan Vanessa. Hanya saja Master Delmood bukan tipe yang akan melarikan diri karena dia sangat percaya pada kemampuan sihirnya. Bahkan serangan dahsyat Vanessa belum bisa menyentuh kulitnya sedikit pun. Lalu dia tersenyum karena akan menunjukkan teknik petir miliknya yang disebut ledakan petir penghancur.
Pertemuan itu berlangsung di Crimson Flame Tower, tepatnya di lapangan latihan utama yang juga terletak di menara pusat. Awalnya semuanya baik-baik saja, tetapi guncangan mulai terjadi dengan kilatan petir yang terus menyambar. Bahkan tanpa serangan itu dilancarkan sepenuhnya, kerusakan fatal sudah mulai muncul. Dan untuk itulah Vanessa memerintahkan para tetua membuat pelindung dengan energi mana mereka. Tak lama kemudian sebuah ledakan besar terjadi. Kilatan cahaya yang sangat menyilaukan terlihat di seluruh area, menandakan betapa dahsyatnya sihir dari Master Delmood yang juga dijuluki Sang Kaisar Petir. Setelah sihir itu selesai, Master Delmood menghela napas karena cukup tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Vanessa yang menjadi target utamanya ternyata masih berdiri di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah raut wajahnya yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut setelah menyaksikan kekuatan tersebut. Area menara yang besar itu telah hancur, bahkan banyak korban berjatuhan di belakang Vanessa walaupun mereka sudah mengerahkan pelindung. Para tetua Crimson Flame Tower hampir sepenuhnya kehilangan kesadaran dan hanya menyisakan Vanessa serta Master Hubert yang masih mampu bertahan meskipun sampai bertekuk lutut akibat ledakan petir penghancur tadi. Hanya pijakan mereka yang masih utuh karena area di sekelilingnya sudah hancur total. Meski begitu, Vanessa masih tampak baik-baik saja tanpa luka luar. Namun energi miliknya telah terkuras sangat banyak hingga tubuhnya hampir kehilangan kesadaran. Sementara itu, Master Hubert yang berada dalam keadaan berantakan menyebut Master Delmood sudah benar-benar gila. Dia mempertanyakan alasan yang membuatnya melakukan semua ini terhadap sebuah menara sihir yang telah berdiri selama beberapa generasi. Walaupun hubungan mereka memang tidak baik, seharusnya tidak sampai pada titik saling menghancurkan. Namun Master Delmood tidak peduli. Baginya, dia hanya menjalankan perintah dari Duke Delphine. Meski demikian, Delmood juga cukup terkejut karena Vanessa mampu memblokir mantra berkekuatan tinggi milik seorang Mage Circle ke-7. Selain itu, Alfoy juga memiliki peran besar dengan mentransfer energi mana miliknya untuk memperkuat Vanessa hingga akhirnya dirinya sendiri jatuh tak sadarkan diri. Walaupun hal itu mengejutkan, sejatinya Delmood tidak datang tanpa persiapan. Dia tidak pernah meremehkan tokoh-tokoh utama Fenris, dan karena itulah dia berniat mengakhiri semuanya sekarang juga. Memang, penggunaan sihir berkekuatan tinggi seperti ini memberikan beban besar pada tubuhnya sendiri. Namun dia harus memastikan Vanessa dan Alfoy lenyap dari muka bumi. Bahkan Delmood penasaran apakah mereka masih mampu bertahan dari serangan berikutnya. Jika itu benar-benar terjadi, maka semuanya hanya tinggal masalah waktu. Serangan berikutnya pun melesat ke arah Vanessa. Di sana terdapat pemandangan yang cukup menarik. Alfoy, sang pria yang mengalahkan dewa, masih berada dalam pelukan Vanessa sekaligus menjadi sumber tambahan energi mana baginya, walaupun jumlahnya sudah tidak banyak. Vanessa dapat merasakan bahwa serangan kali ini memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya, namun kepadatan kekuatannya jauh lebih mengerikan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Vanessa menghalau serangan itu menggunakan perisai miliknya, dan dia berhasil melakukannya. Namun Vanessa memahami satu hal, bertahan terus-menerus tidak akan menguntungkannya. Karena itu, kali ini dia memilih untuk menyerang. Saat tongkatnya terangkat, sebuah sihir dahsyat langsung diluncurkan. Sihir yang pernah memusnahkan begitu banyak musuh di medan perang masa lalu kembali diperlihatkan. Di sisi lain, Master Delmood tetap tidak bergeming layaknya seorang mage sejati. Baginya, inti dari pertarungan mage adalah benturan kekuatan sihir. Dia mengumpulkan berbagai benda di sekitarnya sebagai tameng dan memperkuat semuanya dengan energi mana hingga serangan Vanessa berhasil ditahan dengan cukup baik. Namun di tengah proses itu, Delmood juga menghadapi masalah lain yang tidak boleh diabaikan. Ini membuktikan bahwa perhatiannya tidak bisa hanya tertuju kepada Vanessa. Orang itu adalah Master Hubert. Sebagai spesialis sihir api, Hubert meluapkan seluruh kemarahannya melalui api kebanggaannya. Dia berteriak bahwa Delmood sudah menggunakan terlalu banyak sihir berkekuatan tinggi dan pasti hampir kehabisan mana. Menurut Hubert, inilah batas kemampuan lawannya. Walaupun seorang mage memiliki peran besar dalam peperangan, mereka tetap memiliki kelemahan karena tidak dapat menggunakan sihir tanpa henti dan membutuhkan waktu untuk memulihkan energi mana. Pemikiran itu memang tidak salah. Tetapi Master Delmood adalah Mage Circle ke-7. Bahkan setelah menahan serangan Vanessa dan menghadapi serangan api dari Hubert, dia masih tampak seperti monster yang tidak tergoyahkan. Perbedaan satu circle mungkin terdengar kecil,
Tetapi kenyataannya sangatlah besar. Semakin tinggi circle seorang mage, semakin sulit pula tingkatan itu dicapai karena membutuhkan bakat, kerja keras, dan kejeniusan luar biasa. Hubert sendiri sudah berada di ambang batas setelah bertahan dari ledakan petir penghancur sebelumnya. Sementara Vanessa juga mengalami kelelahan yang sangat besar walaupun tubuhnya belum mengalami luka serius. Master Delmood mengakui bahwa menghadapi dua mage circle ke-6 secara bersamaan bukanlah hal mudah. Karena itu, dia tidak boleh membuang waktu lebih lama. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin besar kemungkinan muncul variabel yang tidak diinginkan. Maka sekarang dia akan menghabisi mereka berdua tanpa menyisakan mayat sekalipun. Tekanan di sekitar mereka seketika berubah. Dorongan angin yang luar biasa menyapu seluruh area. Walaupun Hubert sering bertindak ceroboh dan menyebalkan, dia tetaplah pemimpin sebuah menara sihir. Dalam momen seperti ini, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang dia lihat adalah para tetua dan murid-muridnya yang telah tumbang. Dia juga melihat Vanessa dan Alfoy, dua cahaya baru bagi Crimson Flame Tower, yang kini berada dalam kondisi menyedihkan. Semua ini terjadi karena dirinya terlalu lemah. Sebagai Master Menara, dia gagal melindungi orang-orangnya. Dia telah menghabiskan sebagian besar energi mananya. Dan dari apa yang dilihatnya sekarang, mustahil baginya untuk menghentikan sihir berikutnya. Apakah Crimson Flame Tower benar-benar akan berakhir di generasinya? Selama ini dia selalu bermimpi menjadikan Crimson Flame Tower sebagai menara sihir terbaik di seluruh benua. Namun pada akhirnya, dia merasa dirinya hanyalah pemimpin yang tidak berguna. Saat Delmood hendak melancarkan serangan terakhirnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang sama sekali berada di luar perkiraannya. Yang benar saja, Count Fenris Gisline telah tiba. Tubuhnya melayang di udara dengan bantuan benang mana miliknya. Pemandangan itu langsung menarik perhatian Delmood yang tinggal selangkah lagi menyelesaikan tugas dari Duke Delphin untuk menghabisi dua tokoh utama Fenris. Di sana, Count Fenris Gisline menyapa penguasa menara sihir Crimson dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan mengaku senang bisa bertemu dengannya. Dirinya adalah Count Fenris Gisline, penguasa Fenris. Dan alasan kedatangannya sangat sederhana. Dia datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan antara kedua menara sihir. Hanya saja, sepertinya dia sedikit terlambat.